Ke dalam perjamuanmu Tuhan, bersujud jiwaku. Karena ku tahu siapalah aku Tuhan, tak layak karena dosaku. Terima kasih Tuhan, Kau telah mengundangku hadir dalam perjamuanmu, bersatu denganmu. Ke dalam perjamuanmu Tuhan, bersujud jiwaku. Karena ku tahu siapalah aku Tuhan, tak layak karena dosaku. Ini pagi ya guys, jam 6.39. Jadi nggak boleh langsung keluar-keluar kalau cahaya pagi itu udah cerah. Jadi guys, aku tuh bersyukur udah menemukan pilihan aku soal gereja. Karena apa? Aku bukan bukan memilih-milih mana yang terbaik gereja ini, tapi berdasarkan tingkatan aja. Kalau misalnya udah mendalam gitu ya. Jadi aku nih mau pamer juga ya, pamer aku tuh mendalam gitu, mendalam imannya, lebih mendalam. Karena apa? Di saat dulu misalnya aku ya merasa sunyi, sepi, nggak ada teman yang dalam wujud manusia. Teman berarti teman yang memang ada di samping kita gitu ya guys. Kalau sekedar say hello, ya teman-teman berarti bukan musuh gitu ya. Cuma mereka itu kan tidak di samping kita. Nah dulu kan waktu Paul di sini ya Paul teman aku gitu ya. Dan itu pun belum tentu juga menjadi sahabat ya. Karena Paul waktu itu kan mudah marah. Jadi ini ya udah level tadinya teman. Soal teman, teman ini pun belum tentu sahabat yang selalu bisa hati ke hati. Nggak bisa juga Paul dulu ya. Tapi minimal aku tuh udah menganggap Paul itu teman dan sahabat aku. Karena Paul lah suami aku gitu ya. Secara hukum dan secara keimanan Paul lah teman dan sahabat aku. Hukum di sini maksudnya hukum nikah ya guys. Jadi yuridis ini berarti ya, kalau itu dicek di website atau kependudukan manapun, termasuk Indonesia ya maksudnya. Kalau di Belanda udah jelas sah. Di Indonesia pun tercatat gitu ya, dicapil. Jadi secara hukum yuridis dan secara keimanan, karena dulu udah komitmen, until the end, ya Paul lah teman dan sahabat aku. Tapi kalau dari hati ke hati itu nggak selalu ya. Maksudnya bukan berarti nggak bertengkar, tapi apa yang aku rasa tuh nggak selalu dirasakan Paul. Mungkin juga apa yang dirasakan Paul nggak selalu aku rasa. Jadi ini tadi soal lagu Terima Kasih Tuhan Kau Telah Mengundangku. Ini kalau aku cek nggak ada lagi ya guys. Nggak ada lagi yang dari versi pertama yang dulu aku dengar. Itu dulu aku dengarnya dari akhir sebuah video atau konten. Dan sekarang kalau aku cek lagu itu, cari-cari, nggak ada lagi yang dulu video yang aku dengar itu. Video itu dulu soal ini ya, mukjizat Ekaristi. Jadi terima kasih Tuhan Kau Telah Mengundangku ini soal memang ini ya, roti bundar. Aku bilang aja roti bundar karena apa? Mungkin orang awam, terlebih yang dari komunitas iman lain, mereka tuh nggak tahu Ekaristi. Atau juga nggak tahu Holy Communion. Tapi kalau misalnya roti bundar, mereka mungkin langsung lebih mengerti. Nah, soal roti bundar ini ya, itu kan walaupun memang hanya sebuah roti tipis dan tidak beragi, tapi itu udah nggak boleh simbol. Ini Katolik, udah dalam ya. Itulah makanan yang nggak mungkin ya dikasih rendang setiap minggu. Ini dikasih misalnya apa, burger setiap minggu, dikasih donat setiap minggu satu persatu, ya nggak mungkin. Jadi Tuhan atau imam Katolik lah ya, memberikannya dalam bentuk roti bundar, makanan. Dan ini lagi lebih dalam lagi ya, karena misalnya bisa aja ya guys,
tahu legenda atau mitos ya, mitos. Orang dulu katanya ya, kalau misalnya membunuh, katakanlah eksekutor ini berarti memang itu tugasnya ya, atau dibayar, memang itu tugasnya atau kerjanya. Kalau dulu misalnya eksekutor membunuh sesamanya manusia, mereka tuh kan mitosnya tuh ini menjilat darah yang mereka bunuh. Supaya apa? Katanya ya, mitosnya itu supaya tidak dihantui roh atau arwah. Ini dulu dari mana aku dengar, nggak bisa aku bilang guys, karena lupa, serius. Kalau misalnya aku bilang dari kawan-kawan SD atau kawan SMP, aku juga lupa siapa dulu yang cerita gitu ya. Atau aku baca dari mana juga lupa. Jadi bukan karena nggak mau bilang dari siapa, tapi memang nggak ingat. Jadi itu ya, bayangkan kalau itu juga dianggap sebuah mistik Katolik. Bayangkan, andai dulu misalnya manusia mengorbankan Yesus, dan kitalah yang sekarang meminum darah Yesus supaya hantu Yesus, arwahnya itu nggak menghantui kita. Bisa jadi ya kan? Makanya Yesus juga sudah bilang, ini darahku, ini dagingku, katanya. Supaya ya, kita tuh jangan dihantui oleh arwah atau roh Yesus yang minta pembalasan. Karena bukan itu tujuan Yesus. Tujuan Yesus dari yang eksekusi penyaliban itu, kita percaya itu aja. Dan kalau kita percaya Yesus itu dieksekusi karena kita, ya, contoh karena Rini misalnya mengapa? Contoh, harusnya aku misalnya yang didor, tapi karena aku percaya Yesus itu sudah dieksekusi 2000 tahunan lalu, ya, sekarang itu udah diambil alih oleh Tuhan gitu ya. Jadi bagaimana martir ini apa tidak diambil alih oleh Tuhan? Kematian mereka yang menyakitkan. Makanya kita menghormati martir, terkhusus Katolik ya. Karena apa? Karena mereka itu udah dalam tanda kutip di dalam roh mereka, bukan lagi roh mereka yang biasa-biasa, tapi sudah roh Yesus gitu ya. Seperti kata Paulus, yang hidup di dalamnya itu bukan lagi dirinya, tapi sudah Yesus. Yesus di dalamnya gitu ya. Contoh ya, martir, kalau di Belanda ini ya, kalau yang martir itu ada istilahnya martir-martir dari Gorkum. Itu persis 450 tahun yang lalu, 19 Katolik. Contoh misalnya itu juga imam religius, berarti orang awam biasa yang Katolik gitu. 19 total ya, total 19 itu digantung. Karena apa ya? Karena iman dan trau ini berarti memilih paus gitu ya. Aku bukan mendewa-dewakan paus, cuma ya kalau kita percaya Yesus dulu menyuruh Petrus sebagai wakilnya untuk membangun ini ya, komunitas gereja, bukan gedungnya gereja aja gitu ya. Nah, sekarang Katolik mengklaim paus itu adalah wakil atau pelanjut suksesor Petrus. Ya, kita ikuti aja. Masalah misalnya paus memiliki kekurangan atau minus-minus sana sini, itu ya bukan urusan kita ya guys. Minimal kalau misalnya kita punya bos, kita tahu kita ada bos gitu ya. Bos ini juga bisa kita panggil father. Contoh misalnya aku bisa aja manggil bishop atau uskup Mormon father. Karena apa? Ya memang itu. Mereka kan udah memilih selibat. Jadi kita sebenarnya anak-anak mereka ya, spiritual. Sedangkan Imam Eli aja ya. Waktu dulu Hana itu ke hadapan Imam Eli. Enggak sih. Imam Eli yang melihat Hana waktu minta ini ya, ngomong dalam hati yang ingin punya anak itu ya, ingin dapat Samuel. Hana ini masih menyebut Imam Eli itu tuanku gitu ya. Tapi kalau misalnya dulu setelah Samuel besar atau anak-anak lah ya, Imam Eli yang bilang anakku gitu ya kepada Samuel. Jadi sebenarnya itu sama juga dengan imam-imam Katolik sekarang. Mereka itu boleh-boleh saja kita panggil father. Sementara mungkin ini bukan mengejek. Kalau misalnya dari gereja komunitas lain, kita belum tentu bisa memanggil mereka father.
Bisa, tapi dalam hati mungkin, ih siapa lo ya? Lo bukan anak kandung gue gitu ya. Karena apa? Kalau misalnya kebetulan beliau kaya, kita panggil father, kita itu bisa dikira demi sesuatu menyebut nama atau panggilan father. Gak usah aku contohkan misalnya contoh siapa. Nanti dikira ini demi apa ini ya si Rini ini manggil aku father. Tapi kalau misalnya uskup, mereka udah secara tanda kutip job description, mereka tuh sudah tahu mereka tuh berhak atau bahkan sebenarnya wajib juga dipanggil father. Atau bahasa Italia papa ya. Father itu padre memang. Bisa juga papa, papam, papa. Italian, Latin, apa bahasa bahasa Latinnya father ya, patre. Yaudah ya guys, 10.58, 11.00 durasi.